pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Pohon pinang masuk ke dalam famili Archaea pada ordo Arachales. Pohon ini merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Buah pinang umumnya dikonsumsi dalam bentuk ekstrak, jus, atau air rebusan. Manfaat buah pinang muda juga kerap digunakan untuk kegiatan menyiril. Salah satu manfaat buah pinang muda yang paling terkenal ialah untuk menjaga kesehatan gigi dan kesuburan. Profesor Dr. Jan ten Brink dari Belanda menulis tentang kekayaan alam Kalau saya mungkin Indonesia melihatnya, dalam bukunya. ya subkura-kura begitu memang. Merasa dijajah atau tidak, tetapi ketika tanahnya dibeli, kemudian mereka menanam itu bukan keinginan mereka, apa yang mereka tanam, kemudian suatu saat mereka tidak punya hak lagi atas tanah itu, sehingga bisa terusir kapan saja. Sebenarnya kan kemerdekaan itu kan intinya bisa menentukan nasib sendiri. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang wacana investor perkebunan pinang yang ditulis di media Kompasiana. Manfaat buah pinang yang pertama yaitu meningkatkan nafsu makan. Gangguan nafsu makan bisa memicu terjadinya kekurangan nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah ini dipercaya berfungsi efektif meningkatkan energi dan merangsang nafsu makan yang baik. Ada peluang bisnis pertanian pinang hingga ratusan hektar di Subang, dengan penyandang dana langsung dari Arab Saudi. Namun pemegang amanah tidak gerasak-gerusun. Siapa itu? Sebut saja Haja Radan Siti Rahayu binti Radeng Saleh Putra. Kemudian kita sebut Bu Haja di tulisan ini. Bu Hajal pernah menyatakan, Raden Rangga Martayuda itu berdasarkan cerita turun-temurun sebagai tuan tanah atau pemilik tanah mewakili rakyat Pajajaran. Adapun Yiance, istri John Henry dari keturunan Hofland. John Henry adalah yang membuat Persil Perfounding. Sayangnya pembuatan surat-surat itu oleh John Henry lupa jasa dan peranan tokoh kerajaan Pajajaran. Dia tanpa mencantumkan posisi RD Rangga Martayuda. Apakah punya bukti akte jual beli lahan warga tersebut? Hal ini yang jadi pertanyaan dan menghambat wacana perkebunan pinang saat ini. Mungkin kerjasama melalui Haji Ian Alfian akan mempermudah dan lancar. Karena Persil Igondong Perfounding yang dimiliki Nyenceh itu kan produk zaman Belanda yang seharusnya saat Indonesia merdeka segera diurus lewat agraria zaman kemerdekaan. Walau masyarakat Batu Sirap mengenal tuan tanah pada tahun-tahun 1847 adalah Raden Rangga Martayuda mewakili masyarakat. Bukti hal tersebut tertulisnya hanya ada di Monumen Bukanagara. Kini di tahun 2023 ditemukan ada bukti lain berupa catatan sejarah di perpustakaan Belanda. Tuan Hofland saat itu hanya dari perusahaan PT LAN. Begitulah yang tertulis di monumen itu. Keluarga Erden Rangga Martayuda saat itu belum punya bukti tertulis berupa buku karya Profesor Dr. Jan ten Brink, karena dialah penulis dari Belanda yang datang di Batu Sirap Kisalak, Subang. Buku yang berjudul Op de Grenzen der Prejenger, karya tulis Jan ten Brink yang bercerita tentang lahan, ada di bawah ini. Buku ini sudah diterjemahkan oleh penulis dan siap akan diterbitkan ulang. Tulisan dalam bahasa aslinya ada di bawah ini. Pada tulisan di buku itu, yang menceritakan Batu Sirap ada di halaman 45-47. Tentang Villa Subang sekarang Wisma Karya, diceritakan begitu indahnya, bahkan ceritanya begitu rinci menyangkut pohon beringin, pertanian kakao, kelapa dan vanili, karena diuraikan dalam bahasa sastra kelas tinggi. Kisah pembukaan lahan di Sagalaherang, Pamanukan. Sariater ada di halaman lainnya, lengkap dengan pohon rebung, bunga bakung, hingga kuda yang digunakan menuju lokasi. Bahkan buku itu bercerita tentang sop kura-kura. Kita kembali ke cerita Bu Hajah yang kini berencana membuka perkebunan pinang yang tampak maju dan mundur. Diduga karena konten YouTube Wako yang mewawancara keluarga Tuan Hofland. Dalam konten itu mewawancara Hak Ian Alfian, padahal lahan itu diduga milik keluarga Bu Haji. Diduga Ibu Hajar begitu menghargai pemilik surat perfounding dari keturunan Tuan Hofland. Ketika penulis berdialog lewat WhatsApp tentang program perkebunan pinang, tampaknya dia menunggu respon Haji Ian Alfian yang sudah penulis hubungi untuk kerjasama dengan keluarga
yang ada di monumen. Menyangkut hal itu, kok perkebunan jadi terhambat atau melambat? Padahal gagasan itu, anggarannya sudah ada, diduga terganjal konten YouTube yang membahas lahan perfounding, karena PKH, Ian Alfian dari keturunan Tuan Hofland, berhalangan untuk bisa ditemui, konon, karena sakit. Rendah hatinya Bu Hajah yang punya garis keturunan dari kerajaan Pajajaran ini ditunjukkan dengan sikapnya yang lembut saat bicara perkebunan menunggu respon dari keluarga H. Ian, begitu katanya. Ini adalah perangai yang dipertunjukkan seseorang yang mempertahankan marwah keturunan kerajaan. Selalu rendah hati, walau penulis telah mengantongi informasi bahwa Bu Hajah ini sudah punya bukti berupa berkas kepemilikan lahan. Bentuknya apa? Diduga bukti itu berupa sebuah buku karangan Profesor Dr. Janten Brain yang dalam bukunya membahas posisi Raden Rangga Martayuda. Dalam buku yang ditulis tahun 1860 itu tertulis bahwa Eyang Rangga Martayuda sebagai tuan tanah yang bekerja sama dengan Tuan Hofland dari PT Lan. Ketika penulis bertanya mengenai lahan yang akan ditanami pohon pinang, apa jawabnya? Mau berdialog dulu dengan keluarga Hat Ian Alfian, begitu katanya. Sementara masyarakat sekitar banyak yang sudah mengolah lahan garapan itu secara turun-temurun, tidak menutup kemungkinan ada yang sudah pemutihan. Buku karya penulis Belanda Prof. Dr. Janten Brain dan Monumen di Bukanagara yang menyatakan Eyang Rangga sebagai tuan tanah tidak pernah dituntaskan atau belum diurus secara hukum untuk menjadikan tanah itu bersertifikat. Padahal di sisi lain, jika sudah 20 tahun lebih, lahan yang dikelola masyarakat secara kontinu bisa kena pemutihan, tentu dengan syarat lahan itu tidak dipindah tangankan, konon itu adalah syarat agar bisa diurus saat pemutihan, jadi kemungkinan lahan yang belum bersurat inilah yang digarap. Bu Hajah tetap menunggu kejelasan dari keluarga besar Tuan Hofland. Barangkali dia punya bukti kwitansi pembelian tanah, begitu kata Arde. Asep Sasapurnama, ketika pasca membuat konten YouTube. Tampaknya bukti tertulis dari buku yang berjudul Of the Granson der Preanger dan Monumen Bukanagara terganjal oleh surat perfounding yang dibahas di YouTube. Mr. Blumestein yang telah membuat surat perfounding itu. Sayangnya surat itu dibuat saat Arde Rangga Martayuda sudah tiada, begitu yang terucap. Sikap mengalah itu sudah ditunjukkannya dengan dia menunggu jawaban untuk kerjasama dengan Ian Alfian menyangkut perkebunan pinang. Ian Alfian saat dihubungi penulis menyatakan yang mengurus hal ini kakak saya yang tinggal di Bandung. Bisa dihubungi setelah tanggal 20 Oktober tahun 2023. Tampaknya keluarga Eyang Rangga masih akan terus menunggu untuk kerjasama tersirat jalan tengah yang ditawarkan penulis dalam konten YouTube di channel Waglo disambut dengan baik. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Bukanagara akan jadi perkebunan pinang.